Beberapa waktu lalu, timnas Inggris mewajibkan seluruh pemainnya untuk melakukan tes kesehatan jantung. Mereka bahkan tidak diizinkan bermain kecuali telah lulus tes elektrokardiogram. Selain itu, skuad asuhan Gareth Southgate juga diwajibkan untuk memeriksa adanya kelainan dalam setahun terakhir. Lebih lanjut, FA meminta para pemain Inggris yang berlaga di ajang Piala Eropa untuk melakukan pemindaian ekokardiogram selama 2 tahun ke belakang. Apa yang telah dilakukan Asosiasi Sepak Bola Inggris bukan tanpa alasan. Mereka melakukan hal tersebut karena tidak ingin kejadian yang menimpa Christian Eriksen juga dialami oleh salah seorang penggawa timnas Inggris. Ya, dunia sepak bola sempat dikejutkan dengan momen terjatuhnya pemain asal Denmark, Christian Eriksen. Secara tiba-tiba di laga Piala Eropa 2020 melawan Finlandia, Eriksen yang ketika itu hendak menerima bola lemparan ke dalam tiba-tiba tidak bisa menguasai diri dan terjatuh. Sontak momen ini pun langsung membuat semua panik. Beruntung kondisi sang pemain saat ini sudah sadarkan diri dan sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh penggemar sepak bola di dunia yang telah mendoakan kebaikannya. Terima kasih, aku tidak akan menyerah. Aku merasa lebih baik sekarang. Tetapi aku ingin memahami apa yang terjadi. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang kalian lakukan untukku. Dalam momen yang sempat membuat semua tegang itu, salah satu hal yang paling disorot adalah ketika Kapten Denmark, Simon Kjær, melakukan pertolongan pertama kepada Eriksen. Saat itu, tepat sebelum tim medis datang, Kjær langsung mengecek jalur pernafasan Eriksen dan melakukan CPR cepat guna mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi dalam tubuh sang pemain. Hal tersebut lantas berhasil menyelamatkan nyawa Eriksen yang kemudian mendapat pertolongan medis lebih lanjut. Lantas apa yang dinamakan CPR itu sendiri sehingga bisa menyelamatkan nyawa Eriksen? Melansir dari laman Allo Dokter, CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation atau juga dikenal dengan sebutan RJP, resusitasi jantung paru, adalah upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernafas dan sirkulasi darah dalam tubuh. CPR juga bisa diartikan sebagai teknik medis yang diberikan kepada seseorang yang mengalami serangan jantung. Hal ini terjadi ketika jantung mengalami masalah dan berhenti memompa darah ke seluruh tubuh, terutama otak, yang kemudian menyebabkan orang tersebut kehilangan kesadaran dan berhenti bernafas. Seperti diketahui, ketika aliran darah terhenti, maka yang terjadi adalah otak akan mengalami kerusakan dan dapat mengakibatkan seseorang meninggal dalam hitungan 8-10 menit. Mengapa CPR itu penting? Dengan pemberian CPR ini, aliran darah yang mengandung oksigen akan tersalurkan ke otak dan seluruh tubuh, sehingga orang tersebut bisa bertahan untuk mendapatkan bantuan medis lebih lanjut. Profesor Kardiologi Dr. Sanjay Sharma mengatakan kepada Sky Sport News, "Waktu adalah miokardium, itulah yang kami katakan dalam kedokteran. Itu berarti semakin lama ada penundaan waktu, semakin tinggi pula kemungkinan otot jantung tidak akan pernah pulih. Faktanya untuk setiap menit yang berlalu, peluang seseorang untuk bertahan hidup turun antara 7-10%. Jadi, sangat-sangat penting untuk menjaga jantung tetap berdetak selama momen-momen penting ini. Tidak hanya agar jantung menjadi lebih baik, tetapi juga organ-organ lain seperti otak yang tetap berfungsi dengan baik, sehingga individu bisa bertahan dan tetap sehat setelah mendapat penanganan." Bagaimana cara melakukan CPR dan apa hal yang harus diperhatikan lebih dulu? Setelah mengetahui apa itu CPR dan arti penting dari tindakan tersebut, sampailah kita pada bagaimana cara melakukan hal itu dengan baik dan benar. Sebelum melakukan CPR, perlu diperhatikan lebih dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, periksa keamanan lokasi sekitar. Pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tak sadarkan diri aman. Tidak ada gangguan apapun, apalagi sampai membahayakan semua yang ingin menolong. Kemudian periksa kesadaran orang yang ingin ditolong. Jika korban tidak memberikan respon, maka sebaiknya segera hubungi ambulan atau mengambil P3K dan defibrilator eksternal otomatis (EAD) jika ada. Yang tak kalah penting, cek apakah korban bernafas atau tidak.
Bila tidak, maka korban baru bisa mendapatkan penanganan CPR. Dalam hal ini pengecekan nafas bisa dilihat dari pergerakan dada. Kemudian untuk cara melakukan CPR sendiri ada 3 tahap yang bisa dilakukan, yaitu compression, airways, dan breathing. Tahap kompresi dada atau compression bisa dilakukan dengan cara yang pertama, baringkan tubuh korban di atas permukaan yang keras dan datar, dan posisikan diri kalian berlutut di samping leher dan bahu korban. Lalu letakkan telapak tangan secara bertumpuk di bagian tengah dada. Pastikan posisi siku kalian lurus dan bahu berada tepat di atas tangan. Tekan dada korban setidaknya 100-120 kali per menit dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Satu hal perlu diingat ketika melakukan kompresi adalah dengan menggunakan kekuatan tubuh bagian atas, bukan lengan. Tahap kedua adalah airways atau membuka jalur nafas. Tahap ini dilakukan setelah kompresi. Cara membuka jalur nafas adalah dengan mendongakkan kepala korban dan letakkan satu tangan kalian di dahi korban. Selanjutnya adalah angkat dagu korban secara perlahan untuk membuka saluran nafas. Tahap terakhir adalah breathing. Usai mengamankan saluran pernafasan korban, kalian bisa mulai memberikan nafas buatan. Namun begitu, perlu dicatat bahwa langkah ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah terlatih. Memberi nafas buatan dilakukan dari mulut ke mulut. Namun dalam kasus tertentu, bila mulut terluka parah, maka pemberian nafas buatan bisa dilakukan dari mulut ke hidung. Cara memberikan nafas buatan adalah pertama, jepit hidung korban dan tempatkan mulut kalian ke mulut korban. Berikan nafas dari udara mulut kalian sebanyak 2 kali dan periksa apakah dada korban terangkat seperti orang yang tengah bernafas atau belum. Bila belum, maka pastikan kalau leher berada di posisi yang tepat dan tidak terdapat sumbatan pada jalan nafasnya. Langkah selanjutnya adalah ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali dengan diikuti oleh 2 kali pemberian nafas buatan. Sekali lagi, memahami dan melakukan CPR dengan benar bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Dr. Andrew Denner yang merawat Fabrice Muamba ketika ex-pemain Bolton tersebut menderita serangan jantung 9 tahun lalu, memuji langkah cepat yang dilakukan oleh orang-orang di tempat kejadian tepat setelah Christian Eriksen pingsan. Dalam hal ini, Christian bereaksi terhadap CPR dan defibrilasi seperti yang kami harapkan dari Fabrice. Kami ketika itu cukup terkejut saat Fabrice tidak merespon cepat. Tapi dengan melanjutkan CPR dan upaya resusitasi lanjutan lainnya, kami berhasil menyelamatkan Fabrice meski dia sempat tak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama. Normalnya adalah apa yang terjadi dengan Christian, bahwa jika CPR dimulai secara efektif, kalian memiliki akses awal ke defibrilator dan mendapatkan hasil positif. Aku pikir itu adalah contoh lain bahwa setiap orang harus menyadari pentingnya CPR sejak dini dan belajar bagaimana melakukan CPR.